Baik, selamat pagi Prof. dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Karya Yudiawintari, 3 digit NIM akhir 004 absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tantangan dan peluang dalam menurunkan fertilitas penduduk melalui peningkatan kesadaran kesehatan, reproduksi, dan keluarga berencana. Adapun pembahasan yang pertama, tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan peningkatan kesehatan, kesadaran kesehatan, reproduksi dan penerapan program keluarga berencana. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program keluarga berencana dalam menurunkan angka fertilitas penduduk. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki isu kependudukan yang menjadi prioritas utama pemerintah. Menurut Sensus Penduduk 2020 atau BPS, jumlah penduduk mencapai 270,20 juta jiwa. Pengelolaan kependudukan menjadi penting seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kebijakan ini menekankan pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai inti dari pertumbuhan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan kependudukan adalah fertilitas, karena tingkat fertilitas mempengaruhi jumlah dan struktur penduduk serta dinamika ekonomi dan sosial suatu negara. Fertilitas merujuk pada kemampuan reproduksi individu atau kelompok yang berdampak langsung terhadap perubahan jumlah penduduk. Di dalam demografis, kelahiran hidup dan fekulitas kemampuan fisiologis seseorang perempuan untuk melahirkan anak adalah indikator utamanya. Nah, penurunan fertilitas ini tidak hanya bergantung pada program keluarga berencana atau KB, namun juga pada kesadaran kesehatan reproduksinya. Sayangnya, kesadaran ini seringkali terhambat oleh kurangnya pendidikan, norma sosial, dan konservatif, serta keterbatasan akses terhadap informasi yang tepat. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan yang fokus pada kesehatan reproduksi menjadi sangat krusial dalam menurunkan tingkat fertilitas penduduk. Dalam kebijakan kesehatan reproduksi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan yang mendukung penurunan fertilitas. Setelah konversi kependudukan dan pembangunan sedunia atau ICPD tahun 1994, Indonesia mengadopsi pendekatan baru yang menempatkan hak reproduksi sebagai fokus utama. Setiap individu, terutama perempuan, memiliki hak untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi dan bebas dalam membuat keputusan terkait reproduksi mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan reproduksi. Meskipun program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi semakin berkembang dengan dukungan kebijakan pemerintah dan teknologi, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan utamanya itu adalah resistensi budaya, di mana mitos yang berkembang mengenai kontrasepsi serta rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB. Namun dengan peningkatan akses layanan kesehatan dan edukasi publik melalui media digital, terdapat peluang besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan program KB dapat lebih efektif dalam menurunkan fertilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun rumus masalah yang didapatkan, yang pertama bagaimana tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi dan menerapan program keluarga berencana. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program keluarga berencana dalam menurunkan angka fertilitas penduduk. Baik, melanjut. Baik, selanjutnya itu ada materi pembahasan yang pertama mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi dan penerapan program keluarga berencana.
ada pengantar tantangan program keluarga berencana di Indonesia, di mana program keluarga berencana atau KB di Indonesia merupakan salah satu upaya utama pemerintah dalam mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini telah mengalami berbagai perkembangan sejak pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Meskipun masih terbilang baru jika dibandingkan dengan negara-negara Barat, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan program KB. Perkembangan dan capaian program KB. Nah, program keluarga berencana di Indonesia diakui baik secara nasional maupun internasional karena berhasil menurunkan angka fertilitas. Menurut Survei Demografis dan Kesehatan Indonesia atau SDKI, total fertility rate atau TFR turun dari 2,4 pada tahun 2003 menjadi 2,3 pada tahun 2007. Namun tantangan dalam pelaksanaan program KB ini tetap ada, terutama terkait unmet need untuk kontrasepsi yang terus meningkat. Tantangan unmet need untuk kontrasepsi. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam implementasi program KB adalah unmet need atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Berdasarkan data SDKI, proporsi pasangan usia subur atau PUS yang ingin menunda kehamilan atau tidak ingin menambah anak, namun tidak menggunakan kontrasepsi meningkat dari 8,6% pada tahun 2003 menjadi 11% pada tahun 2012. Meski upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka ini, data terbaru SDKI 2022-2023 menunjukkan bahwa angka unmet need masih berada di angka 9,7%. Kolaborasi dan inovasi untuk kesehatan reproduksi. Nah, Konferensi Nasional Kesehatan Reproduksi yang diadakan pada tahun 2020 menekankan pentingnya inovasi dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat layanan kesehatan reproduksi, terutama di masa pandemi COVID-19. Konferensi ini menghadirkan berbagai pihak, termasuk Kementerian PPN atau Bappenas, UNFPA, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang mendiskusikan upaya peningkatan layanan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024. Kemajuan dan tantangan terkini program KB. Nah, SDKI 2022-2023 menunjukkan sedikit peningkatan pada angka TFR yaitu 2,5 anak per wanita dibandingkan 2,4 pada tahun 2017. Meski ada peningkatan kecil, angka ini tetap lebih rendah dibandingkan beberapa dekade lalu, di mana mencerminkan keberhasilan program KKB. Namun, unmet untuk kontrasepsi tetap menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Pentingnya kesehatan reproduksi dalam pembangunan SDM. Nah, Menteri PPN atau Bappenas menekankan pentingnya kesehatan reproduksi sebagai kunci dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya asing. Kesehatan reproduksi bukan hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi pencapaian target penurunan angka kematian ibu atau AKI dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diinisiali oleh PBB. Meskipun ada kemajuan, prevalensi penggunaan kontrasepsi modern di Indonesia masih rendah, sekitar 57,2% pada tahun 2017. Kesehatan reproduksi remaja. Nah, walaupun angka kelahiran remaja perempuan berusia 15-19 tahun telah menurun menjadi 3 anak per 1.000 perempuan, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan terkait kelahiran pada remaja usia lebih muda. Data SDKI menunjukkan adanya kelahiran pada remaja perempuan usia 10-14 tahun, yaitu sebesar 0,1 per 1.000 anak perempuan. Ini menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang lebih baik untuk kalangan remaja. Adapun tentang peningkatan kesehatan reproduksi. Nah, peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi dan penerapan program keluarga berencana atau KB merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam mengontrol pertumbuhan penduduk dan menjaga kesehatan reproduksi individu. Namun, beberapa tantangan seringkali menghambat upaya ini. Ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertamanya itu kurangnya pengetahuan dan pendidikan. Nah,
Kurangnya pengetahuan dan pendidikan ini tantangan kesehatan reproduksi dalam program KB di kalangan masyarakat. Nah, banyak individu yang tidak memahami pentingnya kesehatan reproduksi, berbagai metode kontrasepsi, dan bagaimana cara memilih metode yang tepat. Yang kedua, stigma dan norma sosial. Nah, stigma sosial terkait pembahasan kesehatan reproduksi seringkali menghalangi individu untuk mencari informasi dan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Yang ketiga, akses terhadap pelayanan kesehatan. Akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan signifikan. Di daerah pedesaan, layanan kesehatan seringkali tidak memandai uh, dengan kurangnya tenaga medis terlebih dan fasilitas yang sesuai. Yang keempat, kebijakan dan regulasi. Nah, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau kurang mendukung program kesehatan reproduksi dapat menjadi penghambat. Yang kelima, keterlibatan keluarga dan komunitas. Tantangan lainnya adalah keterlibatan keluarga dan komunitas dalam mendukung kesehatan reproduksi dan program KB. Seringkali anggota keluarga, terutama orang tua, tidak memberikan dukungan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi. Yang keenam, sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan yang terlatih juga menjadi tantangan. Banyak tenaga kesehatan yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam memberikan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan KB. Yang ketujuh, ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan. Ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan yang ada, baik dari segi kualitas maupun aksesibilitas, dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan layanan KB. Adapun materi yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program keluarga berencana dalam menurunkan angka fertilitas penduduk. Teori Ronald Feynman dalam The Society of Human Fertility 1975 dijelaskan bahwa fertilitas dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung, dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu faktor langsung, di mana faktor langsung ini merupakan elemen-elemen yang secara langsung mempengaruhi proses biologis dan kemampuan individu untuk hamil. Faktor-faktor ini berkaitan dengan aspek-aspek yang berhubung langsung dengan hubungan seksual, konsepsi, dan kehamilan. Beberapa faktor langsung yang penting meliputi yang pertama itu faktor langsung hubungan seksual, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan kesempatan untuk berhubungan seksual seperti umur kawin pertama, umur hubungan seksual pertama, dan status perkawinan. Yang kedua, faktor langsung konsepsi. Di mana faktor yang mempengaruhi proses terjadinya kehamilan seperti penggunaan alat kontrasepsi, praktik menyusui eksklusif, dan keputusan untuk berhubung seksual setelah melahirkan. Yang ketiga, faktor langsung kehamilan dan kelahiran, di mana faktor yang mempengaruhi proses kehamilan dan kelahiran termasuk umur saat melahirkan anak pertama. Wanita yang melahirkan pada usia yang lebih muda cenderung memiliki lebih banyak anak sepanjang hidup mereka. Sebaliknya, mereka yang menunda kelahiran anak pertama biasanya memiliki lebih sedikit anak karena faktor-faktor seperti kesehatan, kesempatan pendidik, dan karir. Faktor kedua yaitu faktor tidak langsung, di mana faktor tidak langsung ini merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi fertilitas melalui pengaruh pada perilaku, norma, kondisi sosial ekonomi, individu ataupun pasangan. Faktor ini tidak secara langsung berkaitan dengan proses biologis, tetapi memainkan peran penting dalam membentuk keputusan tentang memiliki anak. Beberapa faktor tidak langsung yang signifikan termasuk yang pertama itu faktor tidak langsung demografis, di mana aspek demografis ini seperti umur dan tempat tinggal memiliki pengaruh besar terhadap fertilitas. Wanita dalam rentang usia subur 15 sampai 49 tahun memiliki potensi untuk hamil, dan umur saat menikah pertama kali serta tempat tinggal juga dapat mempengaruhi tingkat kelahiran. Yang kedua, faktor tidak langsung sosial ekonomi. Tingkat pendidikan, status pekerjaan, jenis pekerjaan, dan kuintil kekayaan merupakan faktor yang saling terkait dan dapat mempengaruhi tingkat fertilitas. Faktor tidak langsung kematian anak.
Nah, tingginya angka kematian anak, terutama di bawah 5 tahun, dapat mendorong orang tua untuk memiliki lebih banyak anak seperti upaya untuk memastikan bahwa beberapa anak mereka dapat bertahan hidup hingga dewasa. Faktor tidak langsung norma dan budaya. Norma sosial yang mengatur jumlah anak yang diinginkan, jenis kelamin yang diinginkan, dan pandangan suami terhadap perencanaan keluarga juga mempengaruhi keputusan pasangan mengenai fertilitas. Dalam banyak budaya, norma ini dapat membentuk harapan dan tekanan sosial yang mendorong pasangan untuk memenuhi harapan masyarakat tentang keluarga besar atau kecil. Faktor tidak langsung lingkungan dan program. Nah, akses terhadap media dan program kesehatan juga mempengaruhi fertilitas. Media dapat menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Sedangkan kontak dengan petugas kesehatan dapat memberikan informasi dan akses terhadap layanan kontrasepsi. Selain faktor yang telah disampaikan tadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alma Hendra yang memberikan penjelasan terkait analisis faktor yang mempengaruhi fertilitas di Indonesia. Yang pertama itu pengaruh tingkat pendidikan terhadap fertilitas. Dalam New Household Economics terdapat argumen bahwa peningkatan pendapatan dan pendidikan menyebabkan peningkatan waktu yang dihabiskan untuk merawat anak, terutama waktu ibu. Yang kedua, pengaruh penggunaan kontrasepsi terhadap fertilitas. Pengaruh dalam teori Burkhardt mengemukakan bahwa faktor penentuan fertilitas mencakup proporsi wanita kawin berusia 15 sampai 19 tahun, penggunaan kontrasepsi, aborsi, kemandulan, frekuensi hubungan seksual, selibat permanen, dan mortalitas janin. Sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya itu diskusi. Untuk diskusi, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengirimkan uh, pertanyaan melalui WhatsApp group atau akan melakukan diskusi pada pertemuan berikutnya. Adapun kesimpulan, kesimpulan yang dapat saya berikan yang yaitu peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi serta penerapan program keluarga berencana adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Tantangan seperti kurangnya pengetahuan, stigma sosial, keterbatasan akses layanan, serta rendahnya keterlibatan komunitas perlu segera diatasi melalui edukasi yang lebih baik, kebijakan yang mendukung, serta layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses. Fertilitas tidak dipengaruhi oleh berbagai faktor langsung dan tidak langsung, termasuk aspek biologis, demografis, sosial ekonomi, budaya, dan akses terhadap informasi serta layanan kesehatan, di mana meningkatkan pendidikan, memperluas akses kontrasepsi, dan menurunkan angka kematian anak adalah beberapa langkah penting dalam menurunkan angka fertilitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya baik. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan terima kasih dan selamat pagi.